Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama pada mata kuliah etnobotani, kita akan membahas terkait tentang pengantar etnobotani, apa sih etnobotani itu, dan bagaimana sejarah etnobotani. Oke, pertama-tama terkait pengertian etnobotani. Etnobotani dapat diartikan sebagai studi tentang tumbuhan lokal dan penggunaannya oleh masyarakat lokal dari perspektif budaya. Jadi sebenarnya tumbuhan di masyarakat itu memiliki beberapa manfaat seperti di bidang pangan, konstruksi, obat, dan upacara, ataupun yang lainnya seperti kerajinan, pakaian, kosmetik, dan mungkin bahan baku pembuatan racun. Nah, etnobotani ini sederhananya adalah mempelajari bagaimana cara masyarakat lokal itu memanfaatkan tumbuhan. Kalau kita mempelajari etnobotani, kita harus tahu dulu siapa sih founding father-nya etnobotani atau bapak pendiri etnobotani. Bapak etnobotani adalah Richard Evan Schultes. Jadi dia itu lahir pada 12 Januari 1915 dan meninggal pada 10 April 2001. Dia menyatakan bahwa etnobotani secara sederhana berarti menginvestigasi penggunaan tanaman oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Nah, kebanyakan pada waktu itu dia meneliti terkait entheogenik atau substansi psikoaktif atau tanaman yang bersifat halusinogen yang digunakan oleh masyarakat di daerah Meksiko dan Amazon. Kemudian setelah itu Richard Evan Schultes membuat buku ya yang berjudul Plant of the Gods. Nah, dia bersama-sama membuat buku bersama Albert Hoffman dan juga Christian Rach. Buku ini berisi tentang hasil-hasil penelitiannya tentang tanaman halusinogen yang dia amati pada masyarakat di Meksiko dan juga di Amazon. Sebenarnya awal mula istilah etnobotani itu digagas oleh John William Hesburger pada awal abad ke-20, di mana waktu itu dia meneliti tumbuhan di Afrika Utara, Meksiko, Skandinavia, dan Pennsylvania. Cuma pada waktu itu istilah ini tidak begitu ngetren, sampai pada akhirnya Richard Evan Schultes, bapak etnobotani, melakukan penelitian di Amazon, sehingga pada waktu itu pada eranya Richard Evans banyak penelitian etnobotani yang menyebar. Jadi perbedaannya sebenarnya di situ. Jadi mulai hype-nya itu di saat eranya Richard Evans melakukan penelitian di Amazon. Walaupun pada awalnya istilah etnobotani itu muncul pada awal abad ke-20-an oleh John William Hesburger. Sejarah etnobotani sebenarnya jauh-jauh pada awal abad pertama Masehi itu udah pernah dilakukan oleh orang Yunani yang bernama Pedanius Dioscorides. Dia membuat tumbuhan yang berjudul The Materia Medica yang berisi 600 tumbuhan Mediterania yang memiliki kegunaan sebagai obat dan bahan kuliner. Jadi itu adalah bukti penelitian etnobotani pertama yang dilakukan. Kemudian beranjak pada era selanjutnya, waktu itu ada seorang pelaut bernama Jacques Cartier. Dia melakukan perjalanan untuk mempelajari efek penyembuhan dari scurvy. Jadi scurvy itu adalah teh yang dibuat dari pohon pinus, tepatnya pada pohon spruce. Jadi dia mempelajari efek penyembuhan. Nah, di sini kan kita melihat bahwa tumbuhan itu memiliki manfaat sebagai obat. Jadi pada awal-awal yang diteliti adalah manfaat tumbuhan sebagai obat yang digunakan oleh beberapa masyarakat di dunia. Nah, pada perjalanan Jacques Cartier ini, masyarakat yang diamati adalah suku Iroquois di timur laut Amerika Utara. Kemudian kita beranjak pada abad pertengahan. Di abad pertengahan, praktek etnobotani ini mengkaitkan dengan monastisme Kristiani. Pada waktu itu, maksudnya dikaitkan dengan monastisme Kristiani itu praktek pengobatan ataupun melihat potensi obat pada tumbuhan juga dikaitkan dengan nilai keagamaan. Pada waktu itu Hildegard von Bingen, salah satu pendeta, banyak berperan dalam penelitian etnobotani yang mengembangkan fisik garden atau kebun yang berisi obat-obat herbal. Nah, biasanya kebun ini ada di daerah rumah sakit
yang dekat dengan gereja gitu. Jadi dia membuat taman. Nah, taman itu adalah taman yang berisi obat-obatan herbal. Nah, disitulah mulai banyak dikenal praktek pengobatan herbal pada abad pertengahan. Selanjutnya pada tahun 1732, Carolus Linnaeus juga melakukan ekspedisi penelitian di Skandinavia pada orang-orang suku Sami tentang penggunaan jenis-jenis tumbuhan. Dari sini Carolus Linnaeus juga banyak memperoleh dokumentasi terkait tumbuhan yang digunakan oleh suku Sami untuk pengobatan. Selanjutnya, pada abad ke-17 dan ke-18, Alexander von Humboldt dan James Cook mereka berlayar ke benua baru ya. Jadi mereka ketika pelayaran itu mereka banyak mencatat berbagai jenis tumbuhan yang pada saat ini digunakan sebagai inventarisasi jenis-jenis tumbuhan obat pada penelitian etnobotani. Jadi Alexander von Humboldt dan James Cook ini juga banyak memberikan sumbangsih terhadap penelitian etnobotani. Selanjutnya pada 1759 pada waktu ini banyak bermunculan yang namanya kebun raya atau kita sebut dengan Royal Botanic Garden. Jadi banyak tumbuhan yang memiliki potensi-potensi bagus ditanam di kebun raya. Jadi orang bisa melihatnya dan mempelajarinya secara mudah tanpa harus pergi ke dalam hutan. Nah, jadi itulah sisi sejarah dari penelitian etnobotani. Di mata kuliah ini kita akan mempelajari beberapa hal sebenarnya. Yang pertama adalah pemanfaatan tumbuhan dalam kebudayaan suku di Indonesia. Jadi tumbuhan ini banyak sekali manfaatnya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, kemudian secara spesifik kita akan belajar bagaimana cara pemanfaatan tumbuhan suku di Kalimantan Utara. Kita spesifikkan ke suku Dayak dan suku Tidung. Kemudian yang akan kita pelajari lagi adalah bagaimana sih metode penelitian dalam etnobotani, baik itu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Dan yang terakhir nanti kita akan mencoba membuat perancangan proyek di bidang etnobotani. Oke, jadi seperti itu pengantar untuk mata kuliah kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan.